Videonya sekolah, guys. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih karena kalian sudah hadir pada hari ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semangat puasanya? Semangat. Udah ada yang belum nih? Alhamdulillah. Belum ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kali ini, baiknya kita berdoa nih. Siapa kira-kira yang ingin memberi doa? Mari kita mulai acara ini, kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, di sini sebelum kita mulai lebih lanjut, kita kenalan dulu nggak sih? Tapi kita pakai game. Tahun konsentrasi. Mulai tahu nggak? Kamu ya ini. Konsentrasi dimulai. Nama saya Jordan. Guru BK gitu. Oh, dimulai dari saya dulu ya. Semuanya yuk. Konsentrasi dimulai. Nama saya Saya Asti Supri, kelas 26. Nama saya Asti dari 11. Nama saya Jidat. Saya dari 11. yang wajah, yang itu, yang ini, ini, apa semua ya? Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa yang dibimbingan kelompok? Dan pernah ada yang mengikuti belum nih? Belum pernah. Baik, ini jelaskan kembali. Bimbingan kelompok ini adalah pemberian layanan bantuan kepada sekelompok individu yang mana tujuannya untuk kita sama-sama belajar dan berkembang dengan memanfaatkan interaksi dan dinamika kelompok. Di sini perannya itu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Dapat dipahami? Nah, di bimbingan kelompok kali ini ada 4 tahap, yaitu tahap pembentukan pada saat hari ini. Nah, yang kedua pelarian, ketiga inti, dan keempat pengakhiran. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian semua sudah bersuara lagi untuk hadir dalam sesi bimbingan kelompok kali ini. Kira-kira kalian ada yang merasa nggak nih? Suara ya. Nah, untuk itu nanti kalian bisa secara aktif nih untuk mengeluarkan ide, pendapat yang ingin kalian lakukan secara terbuka kepada ibu dan kepada teman-teman semua di sini. Nah, jika ada teman kalian di luar sana lebih bertanya, harus ngapain sih tadi? Atau kalian ngapain?
di ruangan itu gitu, kalian bisa tipis-tipis nih cerita tentang kegiatan hari ini. Lalu kita akan melakukan kegiatan hari ini, kira-kira ini berapa menit nih kesepakatan waktunya? 30 menit, apakah setuju? Setuju? Ya, setuju. Baik, 30 menit ya. Baik. Nah, di bimbingan kelompok ini juga ada namanya topik tugas dan topik bebas. Pada saat ini kita akan menentukan topik tugas yang dimana ditentukan oleh ibu sendiri. Nah, topik bebas adalah topik yang ditentukan oleh kalian semua nih. Apakah semuanya sudah siap nih untuk tahap selanjutnya nih? Kok bagus sih? Siap. Nah, materi atau topik tugas kali ini mengenai topik seni menjadi diri sendiri dan brand terbuka. Nah, di era media sosial saat ini kan semua orang berlomba-lomba menampilkan versi terbaik, terus bagaimana paling sukses dan paling bahagia. Tapi apakah itu benar-benar diri kalian yang asli atau bagaimana jika suatu hari nanti jika kalian berhenti pamer nih dan mulai belajar untuk menerima diri sendiri? Aku takut, aku capek, aku lagi bingung. Menurut kalian apa sih yang bikin kita takut banget untuk terbuka pada diri sendiri? Mungkin banyak. Aku terbuka sih sama diri sendiri atau jangan pernah gitu ya, tak pernah merasa untuk mengungkapkan sesuatu karena aku takutnya aku pernah ya? Ada yang pernah? Pernah. Ya semua ya. Nah, berdasarkan survei nih kesehatan mental nasional, remaja nasional sekitar 15-20% remaja di Indonesia mengalami kesulitan dan mengekspresikan emosi negatif karena takut akan penghakiman sosial stigma. Jadi mereka sulit untuk terbuka. Hal yang paling banyak dialami itu di usia kalian saat ini. Nah, jadi kita di sini akan menggunakan teknik sosiodrama, yang dimana metode permainan peran dalam bimbingan kelompok yang bertujuan untuk memerankan situasi sosial pribadi guna membantu kalian semua memahami dan memecahkan masalah sosial yang berkaitan dengan hubungan dengan diri sendiri ataupun kelompok. Nah, di sini ibu memiliki lembar naskah. Ini ada 7, jadi yang satu nanti jadi narator. Kira-kira siapa yang mau jadi narator? Itu. Jadi narator kamu Mas? Iya. Maksudnya rata. Jadi pengamat. Ini masnya ngamati mereka untuk membaca itu naskah. Gambar ini menceritakan tentang dream team sekelompok siswa berprestasi yang dirasakan dari luar mau sebenarnya memendam tekanan besar. Kalau dimuncah saat Aris, Bima, dan Gani terjebak dalam ego dan ketakutan yang akan gagal proyek mereka. Melalui kejujuran kita yang berani mengakui perasaan serta peran Fani sebagai pemenang, mereka akhirnya belajar bahwa keterbukaan diri jauh lebih berharga daripada mempertahankan citra palsu demi pengakuan sosial. Nah, anggota tim sendiri terdiri dari Aris sebagai content creator, Bima sebagai teknisi, Gani sebagai pemimpin, Caca sebagai presentasi atau sekretaris, Eka sebagai desainer, dan Fani sebagai penengah. Mau pilih sendiri atau gimana? Oke. Maju ke depan ya. Gak apa-apa. Ganti nama aku aja.
bisa jadi. Coba. Namanya ganti apa sesuai Namanya ganti gak apa-apa namanya. aku ganti. Kesepakatan deh namanya mau diganti atau sama? Biar gak bingung. Namanya mau diganti atau Boleh ganti. ya pakai pulpen ya? Jadinya tidak dulu. Gimana tak dia? Ini terakhir. Ayo, mau belajar. Diganti pulpen aja maksudnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh jadi. Dibaca nggak apa-apa ya? Asik sih, lesu-lesu. Jadi kan sebelum versi kayak foto Iya. Iya. Cipta ekspresi. Cocok sih. Oke, mau satu menit lagi, mending posisinya diubah dulu nggak sih? Itu benar. Oh ini
Naskahnya, meja kerja di sudut kelas berantakan dengan kertas, lampu temaram, semua tampak lelah. Berarti lampunya dimatiin. Ada penonton masing ya? Iya, kita kan sini di kamar. Ya, bisa dimulai? Gimana sih? Yang pertama nanti kan adegan pertama kan meja kerja di sudut kelas berantakan dari kertas-kertas. Lampunya itu dimatiin. Semuanya tampak capek gitu. Jadi kita juga gitu. Ya. Duduknya di kursi. Duduknya di kursi aja, jangan di lantai. Berarti yang siapa itu? Tangan semuanya juga di situ kok. Di situ gimana? Rolling on action. Pernahkah kalian merasa bahwa dunia untuk kita untuk selalu tampil sempurna? Di sekolah ini, mereka dikenal sebagai Dream Team, anak-anak muda dan melihat masa depan yang gemilang. Namun, sore ini, di balik pintu kelas yang tertutup, bukan kesuksesan yang tercium, melainkan alamat ketakutan yang mulai membusuk di balik senyum palsunya. Gila, follow Instagram kita turun bebas minggu ini. Kalau besok tak viral, bener bakal minus kontak. Gue harus apa lagi ya? Apa gue harus mulai kerja lagi di depan kamera? Dan kalau kalian tahu deh, dompet gue juga kosong tiap malam minggu. Mikirin di bulan ekspor yang enggak. Tapi di depan kamera gue harus sukses. Aris, bisa diam gak? Gue lagi pusing. Kode gue emang terus. Kalau seperti gagal, pasti mau ekspor besok, reputasi kita bakal hancur total. Jadi, kau juga cuma duduk manis saja, bantu cek ini kek. Gue manis karena gue lagi mikirin gimana cara bagi lagu kita. Gue marah karena lu gak kompeten. Kita ini tim elit. Sekali kita gagal, kita semua diaduk sampah. Caca, mana slide presentasi yang gue minta tadi pagi? Iya, ini tapi Gani jujur gue gak ngerti sama sekali bagian datanya. Gue cuma copy paste dari internet semalam. Gue takut kalau gue nanya lo bakal bilang gue bego dan gak pantas ada di sini. Ketegangan memuncak. Ego mulai bertabrakan dengan kenyataan diri yang terlihat terlalu lama. Kebenaran mulai berdiri, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Cukup! Gue capek pada topik ini. Kalian semua denger ya, gue ikut ini cuma buat pengakuan gue dan orang hebat. Tapi nyatanya, gue mual berpikiran dengan cara ini. Gue benci coding ini, gue benci angka. Gue cuma suka desain, tapi gue takut ngomong karena gue tahu kan bakal depak gue kalau gue gak bisa nulis sekalian. Dinding itu akhirnya runtuh. Kebenaran yang selama ini mereka takuti justru terucap dengan lantang. Kini hanya ada satu pilihan, saling menghancurkan atau mulai saling mendengarkan. Stop, cukup, Gani, lihat mereka. Lihat mana sahabat-sahabat lo. Apa ini lo sebut komunitas bebek? Kita bukan mesin, kita manusia. Aris burnout karena ekspektasi followers dan masalah pribadinya. Bima panik karena berreputasi. Caca ketakutan karena tekanan lo. Dan Eka, dia merasa terjebak dalam mimpi orang lain. Gue gak bermaksud jahat. Gue cuma pengen dan jadi yang terbaik. Gue takut kalau kita biasa-biasa aja, kita bakal dilupain. Gue gak mau kita dianggap anak-anak yang cuma bisa main-main. Menjadi yang terbaik bukan berarti harus sempurna tanpa cacat, kan?
keberanian untuk mengakui kalau kita lagi nggak oke, justru kekuatan kita yang sebenarnya. Kalau kita jujur satu sama lain, bebek ini bakal dibagi 6, bukan kita harus sendiri sampai gila. Jujur, gue nggak bahagia sama angka itu. Gue merasa jadi kayak beda algoritma. Makasih Fani. Gue merasa lega udah bilang kalau gue sebenarnya lagi kesulitan finansial juga. Dan minta maaf dan gue juga butuh bantuan buat ini. Terus selama ini gak tahu orang gue malu kalau kalian takut gue sebenarnya kesulitan. Makasih udah dengerin gue. Ternyata maaf ya kalau gue nggak tahu itu nggak bikin gue bego ya. Malah bikin gue merasa kayak Gue tetap mau bantuin ini, tapi please izinin gue fokus di desain. Izinin gue selidiki diri gue sendiri. Nah, ini baru namanya tim. Sekarang kita mulai dari nol lagi. Bukan sebagai tim elit yang sempurna, tapi sebagai teman yang saling mendukung. Selama kelas itu, akhirnya pada bisa jadi mereka melangkah keluar bersama-sama. Tidak ada proyek yang selesai secara instan. Namun, satu hal yang pasti, mereka baru saja berhasil menyelesaikan proyek sulit dalam hidupnya, yaitu memenangkan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Tepuk tangan dong. Jujur saja. Jujur. Dan gimana nih jawabannya? Keren nggak? Keren. Yang paling beruntung siapa yang udah berpesan? Salah tadi Abinu. Yang jujur. Jujur. Nah, gimana Mas? Pengamat sudah dibersihkan? Ya. Ditunggu dulu ya. Tidak ada.
Siapa orang yang terlihat kali tulisan bekas di bawah dari ketemu Tata dan kita. Ya, kenapa? Yang pertama Tata, sebenarnya Tata tuh ada di kesulitan karena tidak ngerti sama budaya. Sebenarnya tuh dia bisa tanya dulu ke temannya, jadi yang lain bisa dulu, jadi lebih terbantu. Nah Eka tuh karena tadi dia sebenarnya tuh nggak suka sama coding, dia sukanya tuh sama desain, tapi dia pendam, tapi akhirnya dia ngungkapin ke temannya kalau dia tuh nggak bisa, tapi bisanya bisa. Bagaimana cara kami menyampaikan pendapatnya sehingga teman-teman mau mendengarkan temannya? Ya, kami menyampaikan dengan tenang, tapi dia juga teman-temannya menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, momen apa yang membuat suasana kelompok juga? Menurut saya, suasana kelompok juga ketika setiap anggota menyampaikan kesulitannya yang mereka rasakan masing-masing. Itu namanya kegiatan bimbingan kelompok akan diakhiri pada waktu syabis. Hal baru apa nih yang didapat dalam proses bimbingan kelompok kali ini? Apa yang dirasakan oleh pemain peran nih satu persatu dari siapa dulu? Yang cewek dulu. Aku sebagai moderator, menurut aku jadi apa ya, bisa ngerasain emosinya mereka masing-masing dan bisa ngerti juga dari masalahnya mereka satu, terus juga jadi tahu cara nyelesain masalah kayak gini, miskomunikasi kayak gini itu dengan cara kita saling terbuka. Terima kasih Mbak. Selanjutnya, Dari aku sendiri, dari ini aku tahu kalau misalkan kita tuh kadang takut ngomong ke orang karena takut dihakimi dan takut kayak dianggap berkata sama dia. Jadi dari sini aku belajar berani terbuka sama orang. selanjutnya, Bagi aku di sini aku sebagai Eka, aku belajar kalau misalnya jadi terbuka itu nggak sesusah itu. Kalau misalnya kita suka dengan sesuatu, kita bisa ngomong ke orang-orang juga. Kalau menurut aku, komunikasi itu penting, apalagi kayak antar temen gitu, dan juga dia bisa bikin suasana lebih. Kalau dari aku sebagai Caca itu jangan mau bertanya karena dari kebingungan kita sendiri itu juga bisa makan ke keberhasilan diri. Dari aku sebenarnya kalau yang kita tidak baik-baik saja itu nggak apa-apa untuk kita makan, biar perasaan kita juga jadi juga. Rasanya saya sebagai posisi yang leader dan ini memang kuat jalan kayak marah-marah. Saya juga kayak marah-marah tapi ya saya juga lebih belajar untuk lebih bisa menilai anak saya. sebagai pengamat nih gimana perasaannya? Yang pertama, komunikasi itu penting dalam suatu kelompok. Jadi bisa kalau kita merasa sulit bisa tanya-tanya, kalau bisa dikasih apa. Nah, sebelum kita tutup nih, Ibu memiliki quote nih. Bayangkan sebuah gelas terus terisi tapi tidak pernah dituang. Lama-lamaan airnya akan berubah berantakan kan? Nah, begitu juga dengan perasaan kita. Kalau kita terus memendam masalah sendirian tanpa pernah berani terbuka, kapan kita benar-benar jadi diri sendiri? Terima kasih sudah mau mengikuti bimbingan kelompok dengan Ibu. Nah, kira-kira bimbingan selanjutnya akan dimulai kapan nih? Dari apa? Dari Kamis. Jamnya? Jam 9 pagi. Baik. Nah, untuk evaluasi hasilnya nanti Ibu kirimkan lewat WA ya. Baik, sebelum kita akhiri pada hari ini, tadi kan ada cowok nih yang memimpin doa, sekarang cewek gantian siapa? Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita tidak dulu soal lagi. Terima
Nah, sebelum ibu tutup, ibu memiliki sedikit kajian nih. Ini kalian bisa ambil ke depan. Apa mau itu enggak? Sudah betul. Muter-muter aja. Ini dimakannya nanti pas buka ya, jangan dimakan. Bisa dikumpulin ya. Baik, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.